Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita halaman 32. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa minggu telah lewat kita membaca tentang hadis Nabi bahwasanya umat Nabi nanti terbagi kepada 73 golongan, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu, yaitu i'tiqad di mana Nabi dengan para sahabat berada di atasnya. Artinya i'tiqad yang sesuai dengan Nabi dan para sahabat. Minggu telah lewat, sudah kita sebutkan beberapa i'tiqad yang dianggap sesat seperti Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, Kharijiyah, Mujassimah, Filsafah, Rafidiyah, macam-macam i'tiqad yang sesat atau aliran yang sesat. Nah, pada hari ini kita masuk kepada i'tiqad yang bagaimana kita seharusnya berada padanya, yaitu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang yang berpegang kepada Quran dan hadis, orang yang berpegang kepada Quran dan hadis Nabi dan segala sahabat dan salah suatu daripada mazhab seperti mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Fakhrur Razi dan Imam Sanusi. Kalau di dalam fikih kita mengenal mazhab ada 4. Seperti mazhabnya Imam Hanafi disebut Hanafiyah, atau mazhabnya Imam Syafi'i, atau Maliki, atau Hanabilah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, di dalam tauhid i'tiqad juga ada mazhab, yang mana mazhab ini sudah mu'tabarah. Nah, di antaranya mazhab yang kita pelajari yaitu mazhabnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi ada 4: Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Imam Fakhrur Razi dengan Imam Sanusi. Jadi 4 imam ini yang kita pelajari dalam urusan tauhid. Salah satunya nang manakah? Nah, yang sudah kita pelajari ini mulai dari awal semalam itu adalah mazhabnya Abu Hasan Al-Asy'ari yang masyhur. Nah, di dalam tasawuf ada juga mazhab kita seperti Imam Junaid Al-Baghdadi dengan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis dan berpegang kepada pemahaman atau i'tiqad para sahabat dan berpegang dalam urusan tauhid kepada salah satu imam, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi atau Imam Fakhrur Razi atau Imam As-Sanusi. Dalam fikih berpegang kepada salah satu dari imam mazhab yang 4 itu. Maka bermula sekalian perbuatan. Nah, i'tiqad kita Ahlus Sunnah, bermula sekalian perbuatan yang berlaku di dalam alam ini seperti gerak dan diam. Gerak atau diam itu berlaku di alam ini. Baik dan jahat,
rahmat dan bala dan lainnya, semuanya itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Nah, ini i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Belum sampai di situ, ada sambungannya panjang lagi. Pertama, mengiktikadkan segala yang berlaku di alam semesta ini, baik gerak dan diam, baik dan buruk, kemudian rahmat dan bala, itu semuanya perbuatan Allah. Satu. Tetapi ketahuilah bahwa pada hamba ada usaha dan ikhtiar yang telah dijadikan oleh Allah. Pada hamba ada ikhtiar. Nah, ini perbedaan kita dengan Jabariyah semalam. Kalau i'tikad Jabariyah semua perbuatan Allah, tapi manusia hamba kadada ikhtiar. Bila hendak sembahyang, Allah hendak sembahyang. Bila kada hendak sembahyang, berarti Allah kada hendak sembahyang. Hamba kadada ikhtiar. Nah, ini sesat. Artinya menisbahkan semuanya itu kepada Allah tanpa ada ikhtiar dari hamba. Kenapa kada sembahyang? Allah hendak kada sembahyang. Nah, itu kada boleh, itu Jabariyah. Kemudian sebaliknya semalam, semua usaha itu kudrat iradatnya itu hamba. Nah, ini Qadariyah ngarannya. Siapa nang kawa? Aku jua. Si hamba memiliki daya dan upaya, si hamba memiliki kekuatan. Nah, ini Qadariyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini seolah-olah berada di tengah antara Jabariyah dengan Qadariyah. Kalau Jabariyah kayak awan, kemana angin meniup ke situnya berjalan. Hamba kadada ikhtiar. Nah, ini Jabariyah. Kalau Qadariyah semuaan hamba, Allah Ta'ala kadada. Nah, ini Qadariyah. Hamba nang mampu ini, hamba nang mampu itu Qadariyah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah beriktikad segala perbuatan baik gerak dan diam, baik dan buruk, rahmat dan bala, itu semuanya perbuatan Allah. Tetapi ketahuilah bahwa pada hamba ada usaha dan ikhtiar yang telah dijadikan Allah. Maka telah disuruhnya berusaha dan berikhtiar untuk memilih akan sekalian perbuatan itu. Mana buktinya perbuatan kita ini diciptakan Allah? Karena kita tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah. Nah, tetapi kita diberikan ikhtiar, disuruh. Adapun arti usaha, kan ada usaha, ada ikhtiar nih. Adapun arti usaha yaitu zahir perbuatan hamba. Dan ikhtiar itu tujuan gerak hati si hamba. Nah, perhatikan ikhtiar itu kayak apa? Ikhtiar itu Allah memberikan kita pilihan supaya kita memilih. Hari ini misal di hati kita ini jam 8 tadi hendak ke toko kah, hendak ke majelis kah? Kan bisa keduanya tuh. Dan keduanya dengan daya dan upaya Allah, keduanya itu. Kada ada kemampuan kita. Lalu kita ikhtiari kemana? Ke majelis. Nah, ikhtiar inilah yang dikehendaki Allah kepada si hamba. Dan dalam ikhtiar inilah Allah memberi kita pahala maupun dosa. Contoh, rezeki diberikan oleh Allah. Tidak ada yang menampik
bahwa innallaha huwar razzaq, bahwa Allah yang maha memberi rezeki. Kemudian kita mengikhtiarinya, ada hendak mencuri, ada hendak berdagang. Bila kita mengikhtiari mencuri, kita berdosa. Di sini Allah memberi dosa. Bila kita mengikhtiari berdagang, berdagang hukumnya mubah. Apabila diniati dengan niat-niat yang baik menjadi sunnah, dapat pahala kita. Nah, jadi ikhtiar inilah yang menyebabkan si hamba mendapat pahala ganjaran dari Allah. Dan tanpa ikhtiar tidak dicatat apa-apa. Contoh, pian guring lalu maigau ini membaca yasin, berpahala lah membaca yasinnya, kada berpahala. Kenapa? Kadada ikhtiar, kadada di hati kita tujuan gerakan di hati kita untuk melakukan itu. Ikhtiarnya kadada, maka kada diberi pahala. Kemudian kita sembahyang, bergerak 3 kali berturut-turut batal. Itu dengan ikhtiar. Memang kita menghendaki bergerak, berjalan 3 kali. Atau begaru, nah kita menghendaki begaru kalau. Tapi kalau tanpa ikhtiar kada batal. Contoh, menggigil kedinginan. Orang menggigil itu badannya bergerak namun tanpa ikhtiar. No, bergerak awak seorangan. Batal lah sembahyangnya. Kada batal karena tanpa diikhtiarinya. Nah, kawalah sudah membedakan ikhtiar. Ikhtiar ini tujuan hati untuk memilih sesuatu. Nah, orang-orang Jabariyah ikhtiar ini gak ada. Hendak maksiat, ujarnya Allah Ta'ala nang maksiat. Hendak taat, ujarnya Allah nang taat. Hendak sembahyang, Allah nang hendak. Kada hendak sembahyang, Allah jarnya kada hendak sembahyang. Nah, tu Jabariyah. Kalau orang ahlu sunnah wal jamaah, dia meyakini gerak dan diam, perbuatan di alam semesta ini semuanya perbuatan Allah. Mana buktinya? Karena kita kada memiliki daya dan upaya. Cuman Allah menyuruh kita berusaha dan ikhtiar. Usahanya mana? Gerakan zahir, pian sembahyang. Nah, gerakan zahir itu usaha. Ikhtiarnya mana? Ketika pian menghendaki sembahyang, itu ikhtiar. Nah, ini ahlu sunnah wal jamaah. Lepas daripada etikat semacam ini, pian bisa kufur. Nah, inilah yang penting kita pelajari. Jadi hati kita ini tahu di mana posisi hamba, mana posisi hamba. Hamba ini disuruh Allah berikhtiar. Ini nang halal, ini nang haram. Lalu kita memilih nang haram, kita yang mengikhtiari, makanya ada dosa, makanya ada neraka. Kita yang mengikhtiari pahala, amal kebaikan, makanya ada pahala, ada surga. Tetapi yang menjadikan gerak atau diam itu Allah Ta'ala semata-mata. Nah, jadi tadi tujuan gerak hati si hamba itu ngarannya ikhtiar. Contohnya, misalnya yang bergerak atau berdiam itu aku, tetapi yang menjadikan gerak atau diam itu Allah Ta'ala. Jadi nang berusaha bergerak, nang berdiam itu aku, tapi nang menjadikan gerak dan diamnya itu Allah. Kada akan terjadi tanpa izin Allah. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak oleh suatu zarrah pun di muka bumi ini melainkan dengan izin Allah. Dan aku
Tetapi yang menjadikan gerak atau diam itu Allah Ta'ala semata, dan yang melihat itu aku, tetapi yang menjadikan lihat itu Allah Ta'ala. Dan yang mendengar itu aku, tetapi yang menjadikan dengar itu Allah Ta'ala. Maka kiaskanlah kepada yang lainnya. Yang berusaha itu aku, tapi nang maulah usaha itu terjadi, bisa aku berusaha Allah. Kiaskan apapun itu. Kita kawa beribadah sembahyang. Iya, kita nang sembahyang zahirnya ini usaha. Ikhtiarnya kita menghendaki sembahyang. Akhirnya terjadi sembahyang. Dan Allah menjadikan itu kita bisa sembahyang. Artinya nang sembahyang aku mengusahai dan mengikhtiari, namun terjadinya itu adalah Allah yang menjadikan. Mengaji, baca Quran sama, kita mengikhtiari, makanya dapat pahala. Kita mengaji kan boleh tuh, artinya terserah kita berikhtiar. Ada jam 7 pagi kita hendak mengaji, kawa jam 7 itu hendak bernyanyi, kawa hendak bermamai, kawa waktu itu tuh ikhtiar kita. Hendak berdusta, hendak menggibah, hendak memfitnah. Lalu kita mengikhtiari jam 7 ini membaca Quran, dapat pahala di ikhtiar situ. Jam 7 itu kita mengikhtiari menggibah orang, nah dapat dosa di situ. Nah inilah i'tikad ahlu sunnah wal jamaah. Perbuatan di muka bumi ini, gerak dan diam, itu perbuatan Allah pada hakikatnya. Namun si hamba ada ikhtiar, ada pilihan, di mana di situ Allah memberi ganjaran, memberi balasan. Firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan kamu dan barang yang diperbuat kamu. Allah yang menjadikan kamu dan menjadikan barang yang diperbuat kamu. Al-Quran. Ini Al-Quran. Jadilah nyata kepada kita bahwasanya usaha ikhtiar itu sekali-kali tidak memberi bekas. Karena Allah tadi yang memiliki daya dan upaya. Kadang memberi bekas kita. Kalau kada Allah nang menolongi, kada kawa. Mengaji Al-Quran, bila kita tak akui, nah itu kada boleh. Karena Allah Ta'ala yang menjadikan perbuatan tersebut. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Lalu kita mengikhtiari membaca Al-Quran, berpahala. Kalau kita tidak mengakui yang membaca Al-Quran itu kita. Ikhtiarannya sudah bujur bahwa kita mau usahai membaca Quran, bukan jam 7 ini membaca Quran, bukan kita menggibah orang. Nah ikhtiar sudah benar. Sekarang hakikat di hatinya benar atau kada? Ikhtiar di situ Allah memberi pahala kalau kita kembalikan dengan benar, yaitu terjadinya membaca Quran itu karena perbuatan Allah. Karena Allah yang menciptakan kita bisa membaca Al-Quran. Contohnya kita kadada daya upaya, kita kadada bisa berkata-kata, kita kadada bisa melihat kecuali dengan izin Allah. Bila kita mengakui ikhtiarnya sudah benar membaca Quran, kada menggibah orang jam itu, kada memfitnah orang jam itu, ikhtiarnya benar.
Tapi etikatnya kada benar, inya merasa diri nang membaca Al-Quran sehingga bisa terjadi bacaan Al-Quran, inya merasa diri nang kawa. Nah, kada jadi berpahala. Bisa jadi dosa, bisa jadi syirik. Bisa jadi syirik. Bisa kada jadi berpahala. Karena mengakui diri memiliki daya dan upaya. Nah, jadi amal zahir harus sesuai ikhtiar yang benar, kemudian etikat di hati juga yang benar. Maksiat misal, seseorang bezina. Yang mengikhtiari bezina itu siapa? Yang memilih siapa? Allah menciptakan perbuatan, kekuatan, daya, upaya milik Allah semuanya. Allah menjadikan itu karena kita nang mengikhtiari. Kita mengikhtiari zina, akhirnya berdosa lah kita karena kita mengikhtiari. Kada kawa kita, Allah Ta'ala nang hendak berzina ini, nah kada kawa itu. Karena kita disuruh memilih, dengan kata lain namanya ikhtiar. Kalau pang misal dinisbahkan kepada Allah, di dalam Al-Quran disebutkan ma'asabaka min hasanat faminallah. Apa-apa yang menimpa engkau daripada kebaikan faminallah, maka itu dari Allah. Wa ma'asabaka min sayyi'at famin nafsik. Dan apa-apa yang menimpa engkau dari kejahatan itu dari diri kamu sendiri. Artinya kita nang maikhtiarinya. Nah, kayak itu adab kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita jahat, kita juga nang jahat ini kita maikhtiarinya, maka Allah menuntut tobat. Bila kita taat ini merupakan kawa melakukan taat ini karunia Allah. Allah menyuruh kita bersyukur. Karena banyak orang-orang yang kada diberikan Allah demikian. Ada di dalam hadis disebutkan, tuba liman khulika lil khair wa ajral khair biyadih. Sangat beruntung orang yang diciptakan untuk kebaikan. Allah menciptakan orang itu untuk kebaikan. Wa ajral khair biyadih, dan Allah berlakukan kebaikan pada dirinya. Orang ini memang diciptakan Allah untuk kebaikan, dan kebaikan-kebaikan diberlakukan Allah pada dirinya. Sangat beruntung orang itu. Dan sangat celaka man khulika lisyar wa ajra syar biyadih. Orang yang diciptakan untuk kejahatan, kemudian diberlakukan Allah pada dirinya kejahatan. Nah, itu celaka. Nah, kita kada tahu apakah kita ini orang yang termasuk diberlakukan pada kebaikan dan diciptakan untuk kebaikan, makanya kita ikhtiari. Kalau kita kada mengetahui apakah kita ini orang yang diciptakan untuk kejahatan dan diberlakukan kejahatan pada diri kita, kita kada tahu. Ini hanya Allah yang tahu. Makanya kita ikhtiari. Karena ciri orang baik adalah mati dalam keadaan baik. Ciri orang jahat adalah mati dalam keadaan jahat. Sedangkan Nabi bersabda, yamutul mar'u alama asa alaih. Matinya seseorang atas kebiasaannya. Namun kita jahat, bersalah mati, berarti kitalah yang dimaksud Allah diciptakan untuk kejahatan dan diberlakukan kejahatan pada perbuatannya. Nah, karena kita kadang mengetahui apakah kita ini diciptakan untuk kebaikan
dan diberlakukan kebaikan. Kada mengetahui apakah diciptakan untuk kejahatan dan diberlakukan kejahatan kepada kita. Maka kita ikhtiari, kita usahai, ternyata Allah luluskan. Buktinya mana? Tadi mengikhtiari hendak berzikir. Kemudian ternyata Allah luluskan kita mampu berzikir sekarang. Allah menciptakan kita berzikir sekarang. Nah, ini tanda bahwa Allah memberlakukan kebaikan kepada kita. Maka kata Nabi, tuba liman khuliqa lil khair wa ajral khair biyadi. Sangat beruntung orang yang diciptakan untuk kebaikan. Nah, jadi kita maikhtiari ini supaya kita tadi mendapat ganjaran, pahala, dan mudah-mudahan tadi kita diberlakukan Allah terus-menerus dalam kebaikan dan di dalam keridhaan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang memberi bekas itu semuanya perbuatan Allah Ta'ala dengan kudratnya. Maka inilah i'tikad yang tidak boleh tidak mengetahuinya. Nah, jadi semalam kalau pian mempelajari semalam Qadariyah dengan Jabariyah. Nah, ahlu sunnah wal jamaah itu seolah-olah berada di antara Qadariyah dengan Jabariyah. Qadariyah dalam satu sisi, dalam satu sisinya Jabariyah. Nah, tapi kita bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Dan berpegang dengan dia jangan sampai menyalahi, terubah mulai sekarang sampai kesudahan. Nah, jadi mulai sekarang jangan disalahi lagi i'tikad semacam ini, pegang baik-baik sampai kesudahan, sampai kita mati. Jangan sampai seluruhnya menisbahkan kayak orang Jabariyah. Allah Ta'ala semuaan kita nih kada ada ikhtiar, sehingga kejahatan pun nanti dinisbahkan kepada Allah. Jangan kita mengaku-ngaku kita nang memiliki daya upaya seperti Qadariyah, karena kita syirik, karena kita kufur. Kenapa syirik? Ada sesuatu selain Allah yang memiliki daya dan upaya. Syirik ngarana. Nah, jadi hendaklah dipegang baik-baik, gerak dan diam, baik itu jahat, baik, rahmat, kasih sayang maupun bala, semuanya perbuatan Allah. Taat, tapi manusia ada ikhtiar, ada usaha. Kita disuruh memilih. Dan barang siapa menyalahi ini i'tikad adalah jatuh bid'ah lagi sesat daripada yang sebenarnya. Seperti sekalian i'tikad 72 kaum yang tersesat karena menyalahi daripada Quran dan hadis Nabi dan perkataan ulama. Kan ada 72 kalau semalam yang sesat, termasuk falsafah, Kharijiyah, Syiah. Tapi di situ Syiah kada disebut karena Rafidiyah itu sudah mewakili Syiah. Syiah yang paling ekstrim. Maka hendaklah pelihara dan takuti daripada menyalahi dia. Dan hendaklah ikut ulama-ulama ahlul mazhab yang muktabar yang tersebut. Siapa semalam? Ulama mazhab yang muktabar dalam urusan tauhid, Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Asy'ari.
Kemudian Abu Mansur Al-Maturidi. Nah mereka inilah ahli-ahli ilmu kalam, ilmu usul dalam menjelaskan sifat-sifat nang wajib bagi Allah, nang mustahil semalam. Ada nang semalam berapa jumlahnya? Ada 13, ada 20, ada 12. Kemudian Imam Fakhrur Razi dan Imam As-Sanusi. Nah pilih aja nang 4 ini mun ada juga nang melajari. Hendak belajar yang kayak Imam As-Sanusi. Ada kitab Fathul Majid, Kifayatul Awam, ada kitab Ad-Dasuki, As-Sanusi. Kemudian tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dengan Imam Ghazali, fikih mazhab yang 4. Nah jangan lepas daripada itu. Janganlah mengikut etikat orang yang dahulu kala. Ada orang nang akhirnya kada bersembahyangan lagi. Kenapa? Manusia itu gerak dan diamnya itu adalah Allah Ta'ala. Sehingga bila inya kada sembahyang itu memang Allah nang kada hendak sembahyang. Nah, akhirnya ia kada bersembahyangan lagi, kada ada lagi ikhtiar, kada ada lagi syariat. Jangan mempelajari yang demikian itu, karena itu keluar daripada Al-Quran, keluar pada hadis, keluar pada sahabat, ijma ulama, qiyas. Nah, keluar. Bagaimana bagusnya, walau bagaimana bagusnya dan alimnya, kalau menyalahi daripada Quran dan hadis dan ulama yang masyhur, jangan diumpati. Jangan diumpati. Meskipun kayak apapun, bakaramat dikisahkan orang-orang dalam memahami karamat itu banyak terlalu sempit. Bila sesuatu menyalahi adat, maka mereka anggap karamat. Padahal yang menyalahi adat itu banyak, bisa sihir, bisa istidraj, bisa ihanah, bisa karamah, bisa maunah, bisa irhas, bisa mukjizat. Banyak yang menyalahi adat. Bila menyalahi adat, tu sidin tujar, tu kawa tahu isi hati orang, tahu isi hati orang. Cuma sidin tu kayak itu penggawiannya untuk berselawar handapan aja. Puasa orang Ramadan puasanya beruku, nah. Tapi sidin kasap ya, kasap itu kasap syaitan katanya. Bila menyalahi adat, diberikan kepada orang nang kada sesuai pengamalannya dengan syariat, itu bila kada istidraj, sihir atau ihanah. Bulan puasa beruku aja, no. Namun malam kada apa-apa, ini siang maksudnya, no, beruku udah. Bulan puasa, pandiran nih harat, sembahyang kada, cuma menanam bayi orang bisa. Bila diobatinya orang sembuh. Ini istidraj. Bisa juga sihir. Orang kita kan ketujuh nang kakaya itu tuh, bila pina aneh rame mahurung. Bila pina aneh, bila antik mah ketujuh tuh mahurung. Bila demikian, kayak apapun orangnya jangan diikuti. Bila kada sesuai dengan hadis, Al-Quran, ijma ulama, qiyas, jangan diikuti. Itu membawa kita kepada kesesatan, bahkan membawa kita kepada kafir kepada Allah nanti. Nah, ini bahayanya. Kan ketujuh itu tuh, bila ada nang aneh ketujuh, ada nang orang melajari nang bujur-bujurnya kada ketujuh. Bagaimanapun bagusnya dan alimnya kalau menyalahi, bagaimanapun bagusnya alimnya kalau menyalahi,
jangan diikuti. Nah, kemudian muhimmah, perkara penting. Kita ada 1 minggu lagi lah. Nah, 1 minggu lagi, minggu akan datang. Nah, kemudian kita akan membahas tentang muhimmah, tentang perkara penting. Al-Fatihah.